Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badil Hadi, NPP 291384, kelas D4. Di sini saya akan memaparkan hasil dari PowerPoint saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Yang pertama, tujuan dari pelatihan ini yaitu untuk persiapan dalam merencanakan, merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu yang berbasis hasil dalam ruang lingkup pemerintah daerah. Yang kedua, tujuan untuk menunjukkan bahwa sistem pemantauan dan evaluasi terpadu adalah alat yang efektif dalam mendukung manajemen kegiatan dan kebijakan publik. Ada pula di sini yaitu the power of measuring result. Di sini ada 6 pepatah. Inti dari pepatah tersebut yaitu apabila kita menunaikan hasil yang baik, maka rencana kita akan berhasil. Ada pertanyaan yaitu siapa peduli kinerja pemerintah? Yang pertama itu pemerintah itu sendiri. Yang kedua, pengelola program SKPD atau dinas. Yang ketiga, lembaga legislatif atau DPRD. Yang keempat, masyarakat sipil, masyarakat, NGO, media, dan sektor privat. Dan yang terakhir adalah donor. Fokus, pemantauan dan evaluasi itu berbeda dan terpisah, namun terkait satu sama lain. Strategi dalam mengumpulkan data dan melaporkan hasil temuan dapat menunjukkan bagaimana kinerja sektor publik itu. Dalam pelatihan ini, kita mendiskusikan tentang pemantauan sebagai alat, evaluasi sebagai alat, bagaimana pemantauan dan evaluasi berinteraksi dalam mendukung manajemen publik yang baik, dan 10 langkah dalam menyusun pemantauan dan evaluasi berbasis hasil untuk mengukur kinerja pemerintah. Baik, di sini ada 10 langkah dalam merancang, menyusun serta membuat keberlanjutan dari sistem pemantauan atau evaluasi berbasis hasil. Yang pertama, pelaksanaan. Yang kedua, kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Yang ketiga, pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Yang keempat, baseline, data pada indikator, ada di mana kita sekarang. Yang kelima, perencanaan untuk perbaikan, pemilihan target hasil. Yang keenam, pemantauan hasil. Yang ketujuh, pelaksanaan evaluasi. Yang kedelapan, pelaporan dari hasil penemuan Anda. Yang kesembilan, penggunaan hasil temuan pemantauan dan evaluasi. Dan yang terakhir, keberlanjutan dari sistem pemantauan atau evaluasi terpadu. Alasan melakukan pemantauan atau evaluasi berbasis hasil yaitu menyediakan informasi penting tentang kinerja sektor publik, menyediakan gambaran tentang status proyek, program atau kebijakan, mempromosikan kredibilitas dan kepercayaan publik dari pelaporan hasil program, membantu memformulasikan dan menjustifikasi permintaan anggaran, dan yang terakhir, mengidentifikasi potensi dari program yang menjanjikan. Alasan melakukan pemantauan atau evaluasi yaitu memfokuskan perhatian terhadap pencapaian hasil yang penting untuk organisasi dan stakeholder. Yang kedua, menyediakan secara rutin informasi untuk status dan kinerja pelaksanaan program. Yang ketiga, membantu menginisiasikan pencapaian tujuan dan objektif. Yang keempat, mendorong pengelola untuk mengidentifikasi dan mengambil tindak dalam memperbaiki kekurangan, dan yang terakhir yaitu mendukung agenda pembangunan menuju kepada prinsip pelaksanaan akuntabilitas yang lebih baik. Adapun yang penting diperhatikan, yang pertama, dibutuhkan komitmen kepemimpinan dalam mencapai kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih baik. Yang kedua, ditambah dengan pengalokasian sumber daya dalam pembangunan sistem pemantauan dan evaluasi, ditambah sumber daya yang berkomitmen dalam meningkatkan performa sektor publik. Jadi syarat kinerja pemerintahan yang lebih baik adalah kombinasi dari kapasitas institusional dan political will.
Baik, ada pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak atau Ibu pahami tentang pemantauan dan evaluasi? Apa perbedaan pemantauan dan evaluasi dan bagaimana keduanya berhubungan? Yang kedua, bagaimana seharusnya bentuk pemantauan dan evaluasi bagi pemerintah daerah? Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang definisi pemantauan. Pemantauan berbasis hasil yang selanjutnya pemantauan adalah proses berkelanjutan dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk membandingkan bagaimana kinerja proyek, program atau kebijakan pada apa yang diharapkan atau direncanakan. Yang kedua, aktivitas utama yang membutuhkan pemantauan. Setiap proyek atau program atau kebijakan yang menggunakan sumber daya publik untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dipantau. Beberapa aktivitas utama dalam proyek atau program atau kebijakan yang perlu informasi pemantauan, baik itu status pencapaian tujuan dan objektif, pelaporan kepada pemerintah, stakeholder dan donor, pengendalian proyek, program dan kebijakan, dan yang terakhir pengalokasian sumber daya. Ada pula pendekatan baru dalam pemantauan. Pemantauan tradisional berfokus pada implementation monitoring. Hal ini mencakup tracking inputs, aktivitas, dan output. Yang kedua, pendekatan ini berfokus pada pemantauan bagaimana sebuah proyek, program, dan kebijakan diimplementasikan. Yang ketiga, biasanya digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap rencana kerja dan anggaran. Ada pula pemantauan berbasis hasil, mencakup pengumpulan informasi bagaimana kinerja pemerintah yang efektif. Pemantauan berbasis hasil menunjukkan jika proyek, program, atau kebijakan mencapai tujuannya. Ada pula pemantauan berbasis hasil, baik kita di sini bisa melihat goal, impact, outcome, output, aktivis, dan inputs. Ada peningkatan kesejahteraan masyarakat jangka panjang, dampak atau efek antara pada pemanfaat, keluaran proyek atau program, pelaksanaan proyek atau program untuk menghasilkan keluaran, dan dana manusia dan sumber daya lainnya. Adapun studi kasus pemantauan oral rehydration therapy atau disebut ORT. Ada tingkat kematian dan kesakitan anak turun, meningkatnya ORT dalam upaya untuk mengatasi kasus diare, meningkatnya pengetahuan dan akses ibu pada ORT, kampanye melalui media untuk melatih atau mendidik ibu dan tenaga kesehatan tentang ORT, dana persediaan ORT relatif, dan lain-lain. Adapun studi kasus pemantauan, tingkat melek huruf, tingkat pendapatan yang lebih tinggi, akses pada pekerjaan yang lebih baik, meningkatnya angka melek huruf, lapangan pekerjaan lebih luas, jumlah orang dewasa yang lulus program pemberantasan buta huruf, kursus pelatihan membaca, fasilitas instruktur material, dan lain-lain. Baik, di sini ada tabel contoh dari pemantauan hasil proyek, program kebijakan. Ada pemantauan kebijakan, ada pemantauan program, dan ada pemantauan proyek kesehatan anak ataupun pendidikan anak perempuan. Definisi evaluasi. Evaluasi berbasis hasil. Penilaian dari kegiatan yang telah direncanakan, sedang berlangsung atau telah dilaksanakan untuk menilai relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlangsungan. Tujuannya mendapat lesson learned ke dalam proses pengambilan keputusan. Baik, di sini ada tabel cakupan evaluasi dan cara merancang evaluasi yang baik. Ada 5. Di sini juga ada contoh evaluasi proyek, program, dan kebijakan. Ada evaluasi kebijakan, evaluasi program, dan evaluasi proyek, baik dari penyediaan air minum dan penyediaan lokasi baru. Ada pula tabel menjelaskan tentang peran komplementer pemantauan dan evaluasi, baik itu monitoring dan evaluation. Baik, kesimpulan dari materi tersebut yaitu pemantauan dan evaluasi sering dilihat sebagai dua hal yang terpisah, padahal memiliki fungsi yang saling berkaitan. Masing-masing memiliki jenis informasi kinerja yang berbeda namun saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja dan capaian program. Pemantauan dan evaluasi keduanya dibutuhkan agar dapat mengatur implementasi kebijakan, program, dan proyek dengan lebih baik. Pengimplementasian sistem pemantauan dan evaluasi dapat menguatkan manajemen sektor publik. Pengimplementasian sistem pemantauan dan evaluasi membutuhkan komitmen dari pemimpin dan stafnya. Baik, itulah tadi hasil pemaparan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.